Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman sukses, gimana keadaan finansial kamu saat ini? Sudahkah lebih membaik dari kemarin, sama, atau makin buruk? Semoga dengan hadirnya video-video ini bisa membantu teman-teman dalam mengatur keuangan secara pribadi ataupun yang sudah berumah tangga. Nah, ngomongin soal finansial, kalau dibilang ilmu gitu kan ya, di luaran sana masih banyak orang-orang yang memiliki ilmu lebih banyak dan lebih expert daripada saya gitu kan ya. Dan masih banyak orang yang bisa ahli-ahli yang bisa memberikan atau bacaan-bacaan yang bisa teman-teman baca supaya bisa mendapatkan ilmu yang lebih banyak. Nah, kali ini ngomongin soal perencanaan finansial di masa depan gitu kan ya. Sebenarnya apa ya? Saya sudah mulai memanajemen uang sendiri ya, uang pribadi sampai saat ini umur saya 28 tahun, itu sejak SMP kelas 1. Nah, kira-kira umur 12 tahun. Jadi kurang lebih itu sekitar 16 tahun sudah saya memanage keuangan saya. Kok bisa? Iya, karena orang tua saya gitu, alhamdulillahnya memang mendidik saya agar terbiasa memanajemen uang sendiri. Jadi mulai dari kelas 1 sampai kuliah, bahkan sampai akhirnya memiliki penghasilan sendiri, kemudian ditambah penghasilan suami dan lain sebagainya. Anyway, saya sekarang ibu rumah tangga dan juga bekerja di Lampung Cerdas dan memiliki anak 1 gitu ya. Jadi saya menyimpulkan beberapa hal yang harus dilakukan untuk diri kita mempersiapkan finansial kita yang lebih baik sebenarnya. Karena apa gitu kan ya, belajar soal manajemen keuangan itu tuh tentang pengalaman dan tentang lamanya kita melewati melewati banyak hal yang terjadi dalam hidup gitu. Jadi semakin lama insya Allah kita akan semakin bijak gitu dalam mengatur keuangan kita, semakin pandai gitu loh. Yang ini ke sini gitu kan, akan semakin lebih baik deh pokoknya. Makanya kita harus tetap belajar. Nah, paling tidak ada 3 hal yang saya simpulkan selama kurang lebih 16 tahun gitu kan ya, mengatur keuangan. Itu yang paling pertama dan paling utama adalah mengatur gaya hidup ternyata. Jadi karena saya sudah dibiasakan sejak kelas 1 SMP itu mengatur keuangan sendiri, maka seketika itu juga saya langsung mengatur gaya hidup saya supaya saya bisa dengan uang segini saya harus hidup, dan dengan uang segini saya harus bisa mewujudkan beberapa keinginan saya. Alhasil gaya hidup yang memang tercipta pada saat itu adalah hemat. Hemat dalam artian tidak pelit ya kepada diri sendiri dan kepada kebutuhan yang memang harus kita wujudkan pada saat itu juga. Nah, yang paling pertama itu adalah mengatur gaya hidup. Mengatur gaya hidup ini juga berkaitan erat dengan lingkungan. Maka kita tidak boleh salah pilih dalam memilih lingkungan atau circle kita dalam bermain. Karena kalau kita bisa milih, pilihlah orang-orang yang memang biasa aja dalam gaya hidup tapi ternyata dia kaya raya. Karena saya juga pas menikah itu selalu diberikan pesan oleh suami, kalau gaya hidup kita aja dari awal sudah mencoba untuk biasa aja, meskipun nanti kita kaya raya, itu akan lebih mudah ketika kita kaya raya. Maksudnya gimana sih? Jadi kalau misalkan kita hidup biasa aja gitu kan ya, yang belum kaya raya ini pengeluaran dalam 1 bulan 10 juta, ya udah, kalau penghasilannya udah lebih banyak, kita harus tetap mengeluarkan 10 juta. Nah, beda dengan sedekah dan lain sebagainya ya. Jadi ini pokok utama, maksudnya hal yang memang harus kita keluarkan tiap bulannya. Nah, yang kedua ini adalah tentang memantaskan diri ketika kita ingin mendapatkan kekayaan yang kita inginkan gitu kan ya.
ingin mendapatkan tujuan finansial yang kita inginkan. Misal nih kita punya punya keinginan, punya visi misi dalam hidup, berumah tangga atau lagi sendiri. Pokoknya saya di umur 30 tahun itu harus memiliki aset dan uang tunai sebesar 30 miliar misalkan ya. Nah, tapi kita tidak memantaskannya dengan ilmu, maka kita juga akan susah gitu dalam mencapai impian kita. Lah, kok bisa gitu? Ya bisa aja gitu, karena kita berharap 30 miliar tapi ngelihat atau membayangkan atau sekecilnya menulis 30 miliar aja kita nggak bisa, artinya kita belum pantas nih, belum memiliki ilmu nih untuk mendapatkan kekayaan yang sebanyak itu. Misal kalau tiba-tiba Allah kasih 30 miliar, kita punya ilmunya nggak untuk ngatur 30 miliar itu buat apa aja? Bisa jadi habis gitu aja cuman untuk foya-foya dan memenuhi keinginan yang semata-mata didorong oleh hawa nafsu kita sendiri. Nah, yang terakhir ini adalah memiliki visi atau tujuan yang jelas. Jadi kalau misalkan kita tadi sudah memantaskan dengan ilmu, sekarang kita memantaskan dengan amal gitu. Kira-kira kalau kita sudah menjadi kaya raya gitu kan ya, di usia 30 tahun sudah memiliki aset dan uang tunai 30 miliar, itu kira-kira buat apa aja? Sehingga ketika nanti gitu kan ya, kita kan pengen punya masa depan finansial yang cerah nih. Jadi kalaupun kita punya uang, tujuan finansial kita 30M sudah tercapai, tapi dengan gaya hidup kita yang memang tetap biasa aja gitu, maka semuanya akan berjalan lebih baik dibanding kita tidak memiliki ilmu, tidak memiliki tujuan, dan memiliki gaya hidup yang urak-urakan gitu kan, atau yang hedonisme gitu. Jadi itu tadi ada 3 hal yang penting banget kita harus siapin sejak dini ya. Ini baik yang single ataupun yang sudah menikah, itu harus pandai-pandai gitu, karena kita tidak akan tahu kehidupan kita tuh ke depan bakal seperti apa. Akankah finansial kita lebih baik gitu kan ya, pertumbuhannya lebih cepat, mendapatkan uangnya lebih banyak, ataukah kita langsung menurun gitu ya, menurun tajam, atau ada yang tiba-tiba dapat uang banyak, bulan depannya lagi sama sekali nggak dapat uang. Makanya kita harus tetap pintar-pintar mengelola keuangan kita gitu kan. Tetap harus memiliki ilmu dan juga memiliki tujuan gitu kan. Dan yang paling penting adalah mengatur gaya hidup kita sedini mungkin gitu. Terima kasih, semoga video ini bermanfaat. Silahkan share ke teman-teman kamu semua. Dan jangan lupa klik like, subscribe, dan komen di video ini ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.